Perkenalkan, nama saya Alia Nadira, asal sekolah SMA Negeri 1 Gebang dari kelas 11 Sains 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di India. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris. Sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari 3 prinsip itu, Raffles mulai melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi. Kenalkan, nama saya Nadia Patricia Syombing, asal sekolah SMA Negeri 1 Gebang, kelas 11 Sains 1. Saya di sini ingin menjelaskan kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Montagu, dan Charles. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 6 keresidenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan mengambil strategi dan penguasaan yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi nampaknya Raffles tidak tahu balas budi. Setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya. Sebagai contoh dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Baharudin. Raja Baharudin termasuk raja yang banyak jasanya terhadap Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara. Tetapi justru Raffles ingin mendukung usaha Najumuddin untuk menggulingkan Raja Baharudin. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Deandus menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya sebagai putra mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya Hamengkubuwana II. Mulai seorang perantaran bernama Baba Jiensing. Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerjasama, bahkan jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena itu, Raffles segera mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya,
Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III dan Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam. 2. Sultan Hamengkubuwana II dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Dan 3. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Bagaimana analisismu tentang politik dan kebijakan Raffles yang menjadikan Jawa sebagai dalam keresidenan? Kemudian bagaimana penilaianmu tentang sikap politik Raffles yang mendukung Najamuddin dan ikut menurunkan Raja Baharudin? Mengapa Raffles mendukung Sultan Raja dan memecat Sultan Sepuh? Politik apa yang sedang dipraktikkan Raffles di Palembang dan Yogyakarta? Untuk apa politik itu dipraktikkan?